Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat jumpa kembali dalam acara yang sama, acara Aneka Ria Sang Debaters. Ya, kawan-kawan, malam ini kita jumpa kembali dengan kondisi jidat yang sudah makin lebar. Gak tahu kenapa ini makin lebar ya. Digini-gini kan gak mau lagi dia. Mungkin harus ditumbuhkan dengan kacang-kacangan. Ya, kawan-kawan, sambil menunggu barang ini di-live-kan dan sampai kepada handphone berbagai pihak, saya akan mengulas sedikit ya, bahwa Zulkifli melakukan sebuah tantangan. Orang ini kawan sok-sokan kawannya, sok-sokan mau seperti sang debaters, menantang orang, terus begitu orang bisa mencari, kita penuhi nazar kita. Ya, kalian mungkin bertanya-tanya apa sih yang dilakukan si Zulkifli ini? Saya heran melihat tingkah laku orang ini kawannya. Dia kepala security tapi tingkah lakunya kayak ngondek gitu ya, nggak ngerti kawan. Dia berdebat sama saya selalu nggak berani. Maunya cari ribut terus cari ribut. Sementara kalau sama si anak Batak dia patuh kawan. Ya mudah-mudahan si anak Batak bisa menjinakkan keledai yang satu ini. Karena mereka janji hari Kamis mereka mau berdebat. Nanti malam saya jam 9 berdebat ya. Waduh nanti malam istri saya ada kegiatan. Saya jemput dulu pulangnya aja udah tengah 10. Jam 8 maunya dimulai ya. Nanti coba hubungi Bu Uti. Siapa tahu boleh dimulai jam 8 biar jam 8 nanti kita mulai kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan ini akan kita mulai saja karena sambil menunggu yang lain-lainnya terlalu ini rambut gimana nih? Sudah mulai sudah mulai berkurang. Apa yang membuat rambut berkurang kawan? Biar ditambahi volumenya. Ya. Kawan-kawan sekarang saya bukakan videonya Zulkifli bala-bala bili-bili bolo-bolo. Ini dia videonya. Saya nggak ngerti memang betul tampang-tampang dia ini tampang-tampang peminjam uang ya. Ini kawan. Tampang-tampang peminjam uang kawan. Lawannya berani tampak wajah. Sementara dia nggak berani tampak wajah kawan. Kayak si AMC. Sudahlah pakai masker, pakai topi, pakai kacamata lagi nih kawan. Baguslah dia langsung pakai burka. Burka itu yang tutup itu semua hitam, tinggal matanya aja yang kelihatan. Kadang saya heran melihat orang ini, apalah isi kepala orang ini ya. Entah apalah. Kadang aku berpikir memang tai lah isi kepala orang ini, semuanya kotoran ya. Lihat lawannya kawan, padahal lawannya minoritas. Dia mayoritas. Harusnya kalaupun dia di penjara 5 bulan. Sementara lawannya ini pasti 10 tahun. Kan gitu. Terus apa yang dia takutkan kawannya? Kalau gaya banyaklah Zulkifli ini. Tapi memang dia penakut sekali kawan. Saya nggak tahu kenapa dia penakut ya. Kira-kira apa yang membuat dia takut saya pun nggak tahu. Mungkin karena dia ngondek itu. Takut dia ngondek-ngondeknya itu lari semua ya kawan-kawannya. Ya begitulah, kita dengar dulu apa pengakuan Zulkifli ini. Gas, cukup satu istri. Anda boleh tunjukkan kepada saya malam ini kalau ada di dalam kitab Anda, mulai dari kitab Kejadian, kitabnya Bani Israel, sampai kepada kitab Wahyu, kalau ada yang memerintahkan di dalam ajaran agama cukup satu istri, maka saya boleh Anda baptis. Disaksikan oleh semua orang. Siap. Dia mencoba menantang lawan debatnya nih. Jikalau Anda malam ini bisa menunjukkan satu ayatnya, di mana beristri itu cukup satu katanya kan. Saya malam ini, saya minta dibaptis, disaksikan semua orang. Kawan-kawan, kalau bicara kaum keledai itu enak kawan. Lagaknya sok, namanya keledai kawan. Wajarlah Alkitab menuliskan bahwa lakunya seperti keledai liar kawan. Alkitab itu firman Tuhan yang gak sembarang ucap. Ya. Coba kalian perhatikan kawan betapa hebatnya Bible itu dikatakan inilah lakunya seperti keledai liar.
Gaya menantangnya mantap kawan. Ya gaya-gaya kalian liar. So tanggung kata orang Batak. Apalagi kurangnya itu nggak ada kawan. Namanya juga gaya-gaya ya. Tapi itu tadi kawan. Kalau kalian berhasil membukakan sama dia, percayalah kalian. Pasti dia akan bilang au. Tapi sang debater. Ketika saya debat dengan Moko Ginta tahun 2010, masih ada recordingnya. Saya bilang jelas kepada dia, apabila Anda bisa menunjukkan satu kata dari Al-Quran yang berkata sunat, detik di mana Anda bisa menemukan, siapkan tempat saya jadi mualaf. Itu saya ucapkan di hadapan 300 orang. Face to face, muka saya dilihat, badan saya hadir di situ kawan. Apa katanya? Akulah Ahmad, akulah ini. Enggak, aku tanya itu, aku bilang. Ya. Aku bilang, itu yang Bapak ambil dari hadis. Nabi Isa tidak pernah hidup di hadis. Sehingga Nabi Isa pernah menggelari Muhammad itu Ahmad, menggelari itu adalah Muhammad, menggelari adalah ini 99 gelar itu ya. Gak ada, aku bilang. Lantas apa yang terjadi? Ada. Nanti saya tunjukkan kita. Oh itu mengenai yang satu lagi ya. Ya itu, nubuatan itu. Ada di Injil Isa begini. Nama Ahmad itu ya. Kalau yang sunat itu memang dia nggak bisa tunjukkan. Wah, tidak ada di Al-Quran memang. Tapi ada di hadis katanya. Perintah untuk berkitan katanya. Saya tanya Al-Quran, saya bilang. Karena kalian mengimani perintah sunat itu dari Allah, bukan dari Rasul. Kalau kau buka di hadis berarti perintah itu dari Rasul, bukan dari Allah. Paham ya kawan-kawannya? Dan dia tidak bisa menjawab. Baru saya masuk ke surah 61 ayat 6. Ya kan, akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Nah itu juga dia marah kawan. Jikalau Bapak bisa menemukan satu ayat, saya mu'alaf hari ini juga, siapkan tempatnya, saya bilang. Zulkifli berani nggak dia? Tantangannya ini kalau kutemukan ayatnya gimana kawan? Kita dengar dulu apa kata Zulkifli ya, uraian dia mengenai ini. Kalau ada loh ya, hanya ada dalam ajaran agama Islam. Kalau kamu tidak sanggup 4, 3, 2, cukup 1. Wih, lihat kalian cincinnya itu kawan, berisi tuh. Sudah mau jadi dukun dia kawan. Aduh Kifli. Cincinnya itu berisi tuh kawan. Berisi apa nggak tahu kita. Penting berisi. Gawat ya kawan-kawan ya. Ya, inilah si Kifli. Langsung ku bilang gitu, langsung jadi iklan dah kawan. Sabar ya. 3, 2, 1, 0. Ya. Tidak usah dengar-dengar ini. Ada enggak ajaran seperti itu di dalam ajaran agama Anda? Di dalam Kristen hanya dikatakan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipersatukan oleh apapun kecuali oleh maut. Membaca aja enggak jelas kawan. Pede kali lah keledai ini bicara ya. Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak dipersatukan entah apa kan ya, kecuali oleh maut. Orang membilang dipisahkan, dipersatukan. Aduh. Begitulah keledai kawan. Gayanya selangit, soknya luar biasa, tapi isinya 0. Demikian juga kemarin malam debat antara si Kores sama si anak Batak. Si Kores terpaksa keluar kawan. Si anak Batak. Kenapa dia terpaksa keluar? Karena wasitnya itu ribut. Menimpali padahal si anak Batak bilang, kalau saya seperti itu saya menjadi goblok katanya. Kan dia yang menunjuk dia. Dikira si admin menunjuk pada si Kores yang goblok. Kan dia membilang dirinya goblok kawan. Marah-marah itu adminnya. Jadi dibilang si anak Batak, keledai, DNA kau DNA keledai kata. Diam dulu kau kan ya. Diam-diam akhirnya dia keluar. Demikian juga Syedis. Jadi orang ini kawan akhir-akhir ini tolong perhatikan. Mereka berdebat itu sudah kepepet, tidak bisa apa-apa lagi. Bicara tentang namus KO, bicara tentang Tuhan KO, Tritunggal semua KO. Satu-satunya cara mereka kalau berdebat itu setiap giliran mereka kawan dipancing kerusuhan. Agar apa? Orang Kristen keluar maka mereka bisa bebas bicara. Dan selalu mengatakan orang Kristen kalah, takut gini-gini. Takut dari mana? Kalah dari mana? Orang yang dihadapi keledai kok bisa takut, kok bisa kalah? Lihatlah lakunya seperti keledai liar. Di dalam ruang debat nyeletak nyeletuk. Padahal kita sudah buat perjanjian kawan. Ketika saya kemarin debat dengan dia, saya kan diam.
Saya tanya, menurutmu bagaimana ini? Diam saya. Jawabnya ini. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana ini? Oh, jawabnya panjang lebar. Paling singkat aja jawabannya kan. Pertanyaan ketiga, ini. Oke. Kamu pembual, kamu pembohong, ku bilang. Oh, naik darah dia kawan. Tunggu giliranku katanya. Pas giliran dia kawan. Harusnya kan dia diam ketika aku menjawab. Oh, ini enggak, nyeletuk terus. Kau jangan lari-lari, kau mau kabur, kau gini, kau takut. Tidak ada urusan. Ya, kau tenang, gue bilang biar ku jawab. Tetap dia emosi, aku enggak emosi lagi kawan. 1. 2. 3. Cabut. Ku tinggalkan dia sendiri kawan. Ya ngapain kita melawan radio rusak? Tapi orang ini tidak tahu malu kawan. Saya salut melihat orang-orang keledai ini kalau berdebat, tidak tahu malu. Si Kores kalau berdebat dia hanya bawa literasi apa? Dari Google dia kan dapatlah tulisan-tulisan orang. Entah apapun ditulisi orang. Wah, orang ini mengatakan ini begini, aduh. Makanya pernah aku bilang sama si Kores, di mana jin diciptakan? Di toilet katanya. Inilah contoh orang gila, orang keledai, hanya modal googling aja, nggak tahu dia apa yang dia baca itu kawan. Mana lebih dahulu diciptakan, toilet apa jin? Gue bilang, atau langit dan bumi? Bingung dia. Ya ini mengatakan di toilet, percaya dia kawan. Aduh. Tapi karena mereka ini gila, memang betul kawan. Mereka ini keledai liar, bodoh dan liar. Kita bisa apa? Makanya mereka dapat hukuman 5 bulan, kenapa? Dianggap gila. KUHP pasal 44. Sementara kenapa MKC 10 tahun? Karena dianggap cerdas, layak. Ya, kan? Ya walau ini dianggap gila, nggak pantas untuk dihukum. Ya, kita dengar dulu apa oceannya nih. Nah, bagaimana pola kehidupan orang Kristen sekarang? Cerai-berai, di mana-mana kita lihat bercerai. Janda Kristen di mana-mana bertaburan. Lah. Dia tidak mengerti mana ajaran, mana dan dosa. Sebelum saya jawab ya kawan. Dari dulu saya berdebat sama para keledai. Mereka tidak pernah mengerti mana ajaran, perintah dan dosa. Perintah itu sudah jelas. Ya, contoh. Jangan membunuh, kasihilah musuhmu. Kalau kau lakukan kau membunuh, itu dosa kan? Ngerti ya? Dosa. Tetapi kalau ada perintah, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kau temukan. Misalnya di Bible. Itu perintah kawan. Kalau kau tidak membunuh, kau berdosa. Kau jumpai orang kafir, tidak kau bunuh. Artinya kau berdosa. Tapi kalau perintah yang satu lagi, jangan membunuh. Kalau kau membunuh, kau berdosa. Wah, orang Kristen ada membunuh, buktinya penjara. Iya, itu dosa. Kan begitu kawan. Tetapi kalau ada orang yang misalnya di dalam ajaran Kristen itu diperintahkan membunuh kafir, ajaran Kristen loh saya bilang, misalnya ada. Terus dia tidak membunuh kafir di mana dijumpai, ya dia dosa karena nggak membunuh. Kalau dia membunuh, dia nggak dosa, tetapi dapat pahala. Keledai ini nggak tahu kawan. Wah, orang Kristen di mana-mana banyak bercerai. Iya, janda banyak di mana-mana katanya. Janda-janda montok yang harus kita selamatkan. Itu karena dosa goblok. Bukan karena perintah. Jandalah kau katanya. Enggak ada itu kawan. Tapi inilah kalau kita berhadapan dengan para keledai. Tapi ya kawan-kawan, kami sebagai orang-orang pendebat tidak boleh mana ini? Tidak boleh henti-hentinya untuk menjinakkan keledai ya. Karena kalau enggak dijinakkan mereka nanti di mana-mana itu bikin kerusuhan, bikin ribut. Karena tiap hari kerjanya minum oplosan, tuak dan bir. Sehingga isi kepalanya itu puyeng terus. Sehingga omongannya itu ngalor ngidul entah kemana-mana. Oke, sekarang kawan. Mana perintah di dalam Alkitab ya, untuk hanya menikahi satu orang istri. Nah ini kawan. Sebenarnya ayat itu sudah banyak kawan. Tetapi karena pola tingkah keledai harus tertulis seperti itu. Mereka nggak tahu artinya juga sama dan tertulis seperti itu. Nah ini, ya. Coba kita buat Kejadian 2. Nah ini, awal mula pernikahan itu kawan dimulai dari sini kawan. Keduanya menjadi satu daging. Kedua menjadi satu. Itu pertamanya kawan. Oke. Maka diwejawantakanlah itu di Matius 19. Matius 19.
Gaya dia hanya agama kami lah yang buset. Busuk kali bibir kau. Ya. Keduanya menjadi satu daging, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya. Kalimat satu di sini adalah apa? Satu keluarga, satu tubuh, satu daging. Dua di sini adalah mereka, yakni perempuan dan laki-laki. Apa susahnya mengartikan itu, kawan? Jadi kalau ada ditanya mana perintah di dalam Alkitab yang mengatakan orang harus monogami, dua menjadi satu. Loh, itu bukan dia kau jabarkanlah. Kalau dia menikah poligami misalnya satu suami dua istri, kan bagaimana? Itu sudah enggak dua, bilangannya lo, tangan kau angkat aja gini. Satu suami dua istri. Ini berapa? Dua enggak ini? Ada tiga menjadi satu. Itu bukan tiga menjadi satu, tiga menjadi dua. Karena di dalam kakak, anaknya ini berbeda dengan anaknya ini. Paham gak kalian kawan? Tapi karena yang dihadapi keledai, ya kita bisa apa? Nikahilah satu orang saja katanya. Ya kita diperintahkan menikahi satu orang. Ya. Artinya bilangan itu bagaimana? Kan dua laki-laki perempuan. Menjadi satu kan? Wah, itu enggak ada dibilang di Kristen. Mana ada dibilang nikahi satu orang saja? Loh, gimana sih? Mereka dua. Dua ini siapa? Laki-laki perempuan kan? Satu laki-laki, satu perempuan. Itu dua. Menjadi satu. Paham enggak kau? Wah, bisa jadi itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu namanya dosa. Dosa Sodom dan Gomora. Imamat menjelaskan apa? Imamat 18. Ayat 22-23, janganlah kau bersetubuh dengan laki-laki seperti bersetubuh dengan perempuan. Enggak boleh kawan. Dengan hewan juga enggak boleh. Jadi kalau enggak ada tulisan begitu bagaimana? Oke, cari di kitab sucimu. Mana dilarang bersetubuh dengan hewan? Enggak ada. Harus hewan tertulis loh ya. Berarti kalian bisa bersetubuh dengan hewan gitu? Kan enggak kawan. Inilah namanya keledai. Tapi kalau keledai ini kita ajari kawan, dia akan memberontak. Karena darah keledai itu ya begitu kawan. Ingat ya, saya sudah mulai menanggapi mereka. Mungkin berapa hari lagi menanggapi kitab sucinya lagi. Mulai kita gaskan. Ya, kawan-kawan di sore hari ini, bagi siapa saja yang sempat, saya kasih kalian link, kalian naik. Kita akan bicara tentang bagaimana para keledai ini sok-sok menantangin. Jikalau ada saya siap dibaptis. Apa bedanya dengan Sinandar? Ketika dia berkata, jikalau ada di dalam Bible itu tertulis Yesus itu adalah Theos, saya siap dibaptis. Ternyata ada. Setelah itu apa yang terjadi? Kayak nyamuk kawan, kayak nyamuk. Tahu kalian nyamuk? Kalau nyamuk itu katanya. Kerjanya hanya kesana kemari membuat bising telinga kawan. Gak ada manfaat, gak ada faedah. Ya. Pak Bom sudah bersedia membaptis si Zulkifli ya. Tapi ingat kawan, kalau mereka betul-betul takut akan nazar, dia akan bernazar itu kawan. Tapi karena dia tidak takut akan nazar, aduh sudahlah. Gak ada guna kawan. Ya. Kalau mengenai pernikahan, sing ada lawan dari Bible. Ya. Kalau kita ambil lagi di Maleakhi 2 itu kawan. Aduh, Maleakhi 2 ini bagus kawan. Ya. Maleakhi 2. Kalian bacalah ini kawan. Mulai dari ayatnya yang ke berapa? Ya. 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutup mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintih, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ya. Dan aku bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi kawan, kenapa apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan manusia? Karena di situ sebab Tuhan telah menjadi saksi. Kalau mereka kan tidak menjadi saksinya siapa?
Jolmana torob, manusia yang ada di situ. Kalau manusia itu bilang tidak, enggak jadi pernikahan. Kalau manusia itu bilang iya, maka jadi pernikahan. Apakah mereka Tuhan? Kan tidak. Tapi kalau orang Kristen, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau tidak setia, padahal ialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini perintahnya untuk satu istri loh kawan. Jangan sampai kau kata istri masa mudamu itu kau tidak setia. Ini perintah kawan. Kalau ada yang tidak setia itu dosa. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang kau dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ingat, kalau orang beristri satu, bersuami satu, dalam satu rumah tangga ya, kecuali sudah cerai beda ya, dalam satu rumah tangga, itu melahirkan keturunan ilahi. Jadi kalau orang dalam satu rumah kayak ayam, satu suami tiga istri misalnya, kayak ayam itu kan, maka mereka tidak menghasilkan keturunan ilahi, tapi keturunan keledai. Keledai. Hanya keledai yang melakukan itu kawan. Wah, dia nanti akan berasumsi, berpikir, oh zaman Salomo, zaman iya itu kan udah berlalu. Kami kan pengikut Yesus. Yesus sudah datang membawa perjanjian baru. Perjanjian kami dengan Yesus di perjanjian baru, bahwa mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan dalam nama Bapa di surga, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu udah perjanjian kami dengan Bapa. Gak bisa kalian taati lagi, kan gitu. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaian yang kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, jangan berkhianat. Itu perintah Tuhan kawan. Kalau kau sudah menikahi orang lain, itu namanya berkhianat. Tidak ada cerita kawan. Paham ya kawan-kawannya? Oke. Di sini sudah ada Pak Melki. Halo Pak Melki, selamat sore. Silakan Pak Melki. Selamat sore, lama tidak ketemu. Ya, Siap. pada sehat-sehat semua ya. Ya, sehat semua. kita ngomong-ngomong kalau Zuma, ya memang dia tidak terima lah disebut sebagai keledai liar. Mereka sangat apa ya? Kemarin mereka bahas kalau memang mereka tidak terima. Hanya ada dua lah yang saya mau catat dari Zuma ini yang masih saya ingat. Yang dulu itu waktu yang cerita bahwa orang Kristen 100 istri itu kan. Ya. Nah, jadi pada waktu itu Zuma itu dengan jelas mengatakan bahwa Kristen itu ajaran iblis katanya. Waduh, aku bilang. Tapi aku hanya mencatat dan aku rekam semua. Ya. Nah, kemudian yang baru-baru inilah dia waktu diskusi dengan Ginting. Halo. Halo? Ya, Halo? ya dengan Ginting terus. Iya, dan Ginting bahwa Kristen itu anjing. Waduh, aku bilang luar biasa. Apakah ini penghinaan atau tapi kalau saya ya cuma mendengar begitu saja, saya catat, saya rekam, luar biasa. Kalau mereka menghina kita, ya kalau saya hanya tertawa saja. Tapi kalau kita menghina mereka, langsung mereka lapor polisi. Itu masalahnya karena mereka kan mayoritas gitu. Nah, lalu dia waktu dengan Ginting itu dia berbicara bahwa Kristen itu anjing. Anjing itu katanya dia makan terus, lahap terus, apa ada tulang lahap terus, makan terus. Itu tipe anjing katanya. Ya betul kalau anjing ya. Tapi Zuma lupa lah. Dia lupa bahwa anjing itu tipenya apa? Suka kawin. Itu dia lupa. Ya kan? Ya, dia hanya katakan bahwa anjing itu lahap terus, tulang lahap apa-apa semuanya dilahap. Makanya Kristen itu adalah anjing. Itu tipe anjing katanya. Tapi dia lupa bahwa anjing itu suka kawin. Karena saya punya anjing di sini. Kalau sudah musim kawin dia kawin kemana-mana. Ganti satu. Nah itulah. Jadi dia tidak memahami di sana. Tapi oleh saya nggak bisa masuk di situ, nggak mereka terima. Jadi saya mau beritahukan Zuma bahwa tipe anjing itu adalah salah satunya suka kawin. Nah ini, ya itulah lah. Karena kita minoritas ini apa boleh buat kita dengar saja. Tapi tunggu. Hanya Tuhan lah yang tahu. Halo Pak. Itu. Halo. Terima kasih lah. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya makasih Pak Milki. Tapi tunggu dulu Pak Milki. Anjing lebih mulia terkadang dari manusia. Anjing tidak pernah menuncit.
Anjing yang baru lahir 3 bulan atau 3 minggu. Nggak ada itu. Dia nggak mau kalau tidak yang sama dengan yang sebaya atau sama-sama sudah birahi. Manusia yang baru lahir pun ibaratnya masih apa kita lihat di TV-TV ya, dituncit kawan, terinspirasi dari zaman barbar ya. Anakku sudah 5 tahun. Kalau ada coba-coba datang ke rumahku ini meminang anakku pas umur 6 tahun nanti, dan dia datang mengaku sekalipun Nabi, ku talbang lehernya kawan. Talbang itu, cobalah. Hanya orang tolol bego, oh janji-janji surga dikasihnya sama aku. Siapa kau? Ku talbang, ku usir dari rumahku. Misalnya datang, Pak Rudi, saya mau minang anak bapak ini, saya kasih uang 1 miliar. Nanti bapak dapat surga. Diam kau, pipi kau. Kalau enggak keluar kau dalam detik ini, ku talbang kau. Begitu ya. Memang kalau si Suma mulutnya itu kawan, ya biarin saja kawan. Kenapa saya katakan biarin? Udah banyak orang bertobat atau murtad dari ajaran si Suma ini, atau ajaran-ajaran agama yang seperti yang dipraktekkan si Suma. Karena enggak tahan melihat bagaimana kelakuan mereka memperlakukan Kristen. Ya. Di dunia nyata orang Kristen dilarang buat gereja, dipersekusi. Orang ibadah dilempar-lempar rumahnya. Di rumah tak bisa lempar. Kita mau kos dilarang. Kan ada itu. Hanya tidak menerima Kristen. Ada kita mengontrak rumah. Saya pernah. Bang, di sini nggak boleh lakukan kebaktian ya katanya. Wih, ngeri kawan. Itulah ngerinya mereka. Di dunia maya begitu juga. Kalian kira manusia ini bodoh terus? Tidak kawan. Percayalah kalian, lambat laut oleh dunia internet ini, mereka makin cerdas dan makin cerdas. Mereka akan meninggalkan masa kelam yang sudah 1400 tahun dulu ada dan sekarang dibudidayakan. Itu kan masa kelam itu kawan. Tetapi kenapa dibudidayakan? Dipupuk itu dibudidayakan kawan. Karena itu dianggap barang langka. Kalau orang Kristen tidak mau lagi membudidayakan masa kelam dulu. Kita sudah harus bergerak ke depan. Kalian lihat di negara-negara mayoritas Kristen. Datang hantu belau pun diterima. Tidak ada langsung dibuat, oh kau, apa kau? Enggak Kristen, keluar kau. Betapa banyaknya nanti orang Libya, orang Suria, orang ya negara-negara yang terombang-ambing di laut itu ditolak. Tapi mengapa mereka harus memiri negara-negara kafir itu, negara-negara Kristen itu? Padahal negara-negara mereka kaya-kaya juga kawan. Kenapa mereka tidak mau ke sana? Karena mereka tahu kalau mereka kembali ke sana tidak ada ubahnya. Hidup di zaman jahiliyah. Gak ada perubahan kawan. Daripada kami di situ bagus kami ke tanah impian. Nah itu kawan. Lantas di framing lah. Wah, orang Amerika, orang Eropa sudah banyak meninggalkan gereja. Padahal itu perantau-perantau dari Asia itu. Setahun kemudian dia banyak jadi Kristen mereka atau ateis. Karena mereka pikir, ajaran apa ini? Dilihatnya orang Amerika, wah cantiknya tertampilkan, enak kelihatan kan, bebas, wish. Waduh, begitulah kawan-kawan. Halo Pak Sutowijoyo, selamat malam. Selamat sore. Selamat sore, berkat dalam lah ya. Berkat dalam, monggo Pak, silakan. Ini mengenai perkawinan atau pernikahan ya. Arti Siap. perkawinan sama pernikahan itu beda lah ya. Wis, oke, silakan. Apa bedanya Pak? Kalau perkawinan itu menyatukan dua insan yang satu laki dan perempuan disatukan menjadi satu dan disaksikan oleh Allah. Makanya perkawinan itu mendapatkan sertifikat, bukan surat. Yang namanya sertifikat itu hanya satu. Ada duplikatnya. Pencatatan negara, sertifikat itu hanya satu. Sertifikat perkawinan, sertifikat kematian, sertifikat hak milik, itu satu. Tidak boleh dua. Sementara pernikahan itu didahului dengan akad perkawinan. Akad itu ikatan
ikatan. Oh ya, akad nikah ya. Iya, Hmm. ikatan dua orang, wanita dan laki-laki, yang diberikan mandat oleh orang tua atau walinya untuk memilikinya. Itu. Jadi perbedaannya dari situ. Jadi kalau akad nikah itu diserahkan oleh pihak wali atau orang tuanya kepada mempelai laki-laki. Hmm. Makanya kalau sudah tidak senang ya harus dikembalikan sama orang tua atau walinya. Itu. Karena akad itu suatu ikatan atau perjanjian atau kontrak. Makanya dua-dua suratnya saling memegang, dua-dua asli, tidak satu. Itu bedanya perkawinan sama pernikahan. Itulah ya. Tahu, Pak. Iya, tahu saya. Itu aja dari saya lah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suto Wijayo berkedalam. Kalian pernah lihat perkawinan enggak? Kalian pernah lihat pernikahan enggak? Ya. Kalau perkawinan, kalau kalian pernah lihat itu aktanya itu di gereja, itu satu ya. Satu saja. Jadi kalau saya dulu moto satu dipampangkan gini. Tapi kalau kalian lihat di perkawinan tadi ya, pernikahan itu dua kawan. Si perempuan pegang satu, si laki-laki pegang satu. Artinya itu kan kesepakatan perdata ya. Masing-masing pihak menandatangani. Ya begitu juga ya. Memang lucu-lucu juga. Ya, saya pernah lihat itu ya. Dan kalau orang Kristen, akta nikahnya sekarang kan kami hitam putih kuliah itu ya ada barcode-nya. Hanya satu dikasih ya. Kalau yang lain saya nggak tahu dua apa bagaimana ya. Saya lihat. Tapi saya lupa ingat. Nanti saya lihat dulu ya. Ya, kalau dari negara sudah pakai barcode dia ya. Kami yang dikasih printnya waktu itu. Kalau zaman dulu kan kayak sertifikat itu ya, sertifikat nikah. Kalau dari gereja kan sertifikat nikah dia gini. Kita pegang lah itu ya. Nah, oh perkawinan bukan pernikahannya. Undang-Undang nomor 74, Undang-Undang nomor 1 tentang perkawinan. Bukan pernikahan. Wah, kawin. Ya. Ya. Perkawinan di Kanaan katanya, kawin, nikah. Akad nikah ada juga ya. Oh, nikah siri. Nikah ini banyak ya. Nikah siri, nikah apa lagi? Kebo, nikah ini ya. Macam lah itu kawan. Ya biarlah itu istilah-istilah. Wes, datang orang dari USA. Halo. Selamat malam Irlander. Good evening. Good evening, Mr. Rudy Jonas. Yes. Ya, silakan Okay. Anda speaking. A little I can. Don't worry. Siap. Oke, Mr. Rudy. Oke, Bang Rudy. Oke, Yuk. saya nambahin Pak Suto aja. Kalau nikah memang nikah itu beda dengan kawin, Bang Rudy. Ya. Ya, kalau nikah itu pasti ada saksinya. Maksudnya nikah manusia loh ya, ada saksinya. Kalau kawin nggak ada saksi, Bang. Kawin aja sudah di situ. Tunjuk sana, tunjuk sini. Nggak ada saksinya, Bang. Ngumpet di dalam kamar, Bang. Kalau nikah itu disaksikan, Bang. Ada saksi, ada saksinya. Ya, itu. Jadi kalau disaksikan nggak boleh tuncit ya. Tidak Malu. boleh, Bang, itu. Tunggu malam baru bisa. Iya, betul. Kalau nikah kan disaksikan, ada hadirinya, ada semuanya, ada yang menyaksikan dan dapat ada surat nikahnya. Kalau surat kawin, saya nggak tahu kan. Aduh, geli-geli aja nih. Wah, iya Bang. Iya, aku tadi masuk ke channelnya ini Zoom-nya ZZZ. Wah, gua ajar itu si Tata sama si Andi Selebes. langsung masuk atau di live chat? Langsung masuk, Bang. Mantap. Langsung Berarti masuk sekarang di Zoom-nya. sudah berani open ship ya. Kalau dulu kan masih di LC. Ya, sekarang saya sudah di mana-mana ini, Bang. Mereka sudah kepanasan Mantap. kalau aku masuk, Bang. Iya, hit and run. Iya. Jangan buat channel biar Betul. jangan bisa dilacak. Dia minta, Bang, nomorku. Nggak aku kasih. Ya. Aku tahu. Nanti dia akan cari aku kan. Nggak usah lah. Ya, jangan. Oke, gitu aja, Bang. Iya. Oke, terima kasih Tom Oke, C. siap. Tom Terima C. kasih. Selamat malam. Ya. Tom C namanya kawan. Lawak-lawak.
Kawan-kawan, saya sekarang sudah banyak mengajari orang-orangnya. Tadi juga ada bang, bagaimana saya sebaiknya, saya bilang, saya nampak wajah apa enggak? Jangan, saya bilang. Dia mau buka channel, channelnya tentang apa ya, orang-orang Kristen Ortodoks. Kau ada enggak nanti membahas agama lain? Sepertinya enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, silakan kau apa ya, tampak wajah. Tetapi ingat, ku bilang, ketika kau tampak wajah, kau terbelenggu. Jangan sekali-sekali kau bicara agama orang lain. Karena mereka nanti sudah menandai wajahmu dan mencari di mana-mananya. Jadi bagaimana sebaiknya bang? Kalau kau yakin kau tidak menyentuh agama orang lain, jangan tampak wajah. Tetapi, kalaupun wajahmu sudah tampak, ya ada satu solusi saya bilang. Gimana? Ya kau bicara kitab suci kita saja, percaya kau mereka akan kepanasan. Karena mereka itu memang sudah ditakdirkan. Wis takdir ada enggak ya? Oh, nanti malam kami bicara takdir. Karena memang mereka itu sudah dikutuk menjadi keledai liar. Tidak ada yang berani mencabut kutukan ini. Kutukan itu bang, iya. Enggak ada yang berani. Ya kan? Jadi kau bicara kitab sucimu saja, mereka akan kepanasan. Tapi sebaiknya menurutku janganlah, biar bebas kalian bergerak. Dan kalau bisa, jangan buat channel YouTube. Kecuali kalian memang ingin mencari nafkah darinya, ya usahakan jangan membuat sesuatu yang gaduh gitu ya kawan-kawannya. Ini saranku. Kecuali kalian di luar negeri, atau saya kasih satu cara. Kemarin juga sudah saya katakan sama anak Batak. Kalian harus punya partner di luar negeri. Dia membuka membelikan StreamYard kalian, ya kalau dia mau memodali syukur. Diberikan StreamYard kalian, terus dibuatnya akun kalian dari sono. Sudah? Tetapi dia memang harus mau kerjasama. Dia cukup hanya mengaktifkan StreamYard. Jadi misalnya kalian sepakat, bro atau sis, nanti kita jam 2 siang saya mau apa, sesuaikanlah dengan waktu di sana ya. Kalau bisa cari yang waktunya enggak jauh sekali. Oke, jam berapa? Jam 2. Maka dia menyiapkan StreamYard-nya. Sudah disiapkan StreamYard. Linknya dikasih sama kalian. Nah, kalian masuk ke link itu. Artinya, secara hukum, kalian tidak mendistribusikan. Kalian hanya diundang. Maka yang pertama dicari nanti adalah yang mengundang. Kan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mendistribusikan, membuat dapat terlihat. Yang mendistribusikan kalian bukan kalian, yang membuat bukan kalian, yang membuat dapat terlihat juga bukan kalian. Tapi kalian di situ diundang, paham ya? Oke lah sebagai artis. Tetapi dia rumit nanti kawan, ya. Tapi saya nggak melakukan itu karena umur saya sudah 50 tahun. Saya pikir ya sudahlah, karena memang ini sudah menjelang berapa tahun lagi lah kehidupan kita ya. Syukur-syukur sampai 20 tahun lagi aku bisa lihat anakku. Jadi nggak perlu lagi ku tutup mukaku yang ganteng ini. Biar saja kelihatan kawan. Tetapi yang kukarang adalah aku harus berani berbicara, tidak sembarangan. Memang agak rumit kawan. Tapi karena aku sudah terbiasa ya sudahlah. Aku nggak takut lagi ya kawan-kawannya. Tapi bagi pemula lakukanlah pertama sekali hit and run. Kalian masuk ke channel-channel mereka kan sering dikasih link. Riba mereka di situ, lari. Jangan, mana nomor HP? Jangan mau. Nanti ada yang mencoba-coba menghubungi kalian. Ya, kalau bisa ganti berkala namanya. Kayak The Way, ganti nama jadi si Tom C. Suara sama nggak masalah. Nanti dia berdasarkan data yang ada. Misalnya namanya Tom C. Dicarilah si Tom C kemana-mana. Ngerti kalian? Dan syukur-syukur kalian punya speed komputer yang cepat, jadi kalian bisa pakai proxy. Kalau sudah pakai proxy kawan, setengah mati lah mencari IP addressnya, mencari orangnya di mana. Nah, kalau begitu kalian sudah bisa melakukan yang namanya hit and run. Wah, wih mantap kali nih. Dia dapat apa dari Bapak Paus ya. Saya dapat berkat apostolik dari Bapak Suci Paus Yohanes II dari Tata Suci Vatikan. Bro, ini tidak semua umat dapat bro.
Ya, ya. Terus gunanya kau tunjukkan untuk aku apa? Kecuali dikasih sama aku, mau aku. Kan begitu kawan ya. Biar ada aku buat di sini kalau yang barang-barang langka ya. Bapak Suci Yohanes Paulus II berkenan menganugerahkan berkat apostolik kepada keluarga ini untuk kesetaraan rohani jasmani. Mantap. Kertasnya kertas tua ya. Aduh, maunya aku dapat itu kawan. Dikirimkan seorang apa ya kawan ya. Oh ya. Ya. Kadang kita kawan, wih, enggak tanggung kawan. Aduh Pak, kok di sinilah dikirim. Kirim ke rekeningku lah Pak. Ini ya kawan-kawan ya. Ini dipotong sama si YouTube nanti 40%, Mak. 1 juta kawan. Aduh, sial kali aku 400.000 melayang. Aku taruh lalu rekeningku. Ya, nah ini kawannya semua sudah mulai aman ya, aman terkendali. Jadi kalau kemarin kami ribut-ribut itu hanya gimmick. Ya memang harus ada yang kami korbankan dan harus ada yang berkorban. Karena memang itulah cara untuk mengurai ketegangan dan mengurai ketakutan kawan-kawan. Sekarang mereka kuliah sudah enggak takut lagi, udah dibal-bali semua kawannya. Aduh, sial kali. Kalau kawan kalau stiker itu dikit-dikit aja, 50, 100 lah paling tinggi ya. Karena pertama pajaknya 10%, sesudah itu dipotong lagi nanti 30%. Jadi 40% lah sama YouTube, 60% sama kita ya. Jadi ya rugilah, hilang 400.000. Aduh. Nangis Bombay lawak ini wah. Ya, nah kita lanjutkan ya kawan-kawannya. Tapi terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak yang berbaik hati. Itu ya terkadang nama kalian pun aku tidak kenal ya. Di situ aku kadang pingin sekali tahu kawan. Tapi puji Tuhan saya sudah mengenal ibu yang baik. Yang baik-baik sama saya kan banyak ibu-ibu. Sudah mulai saya lihat wajah-wajah mereka. Ibu Cirebon saya sudah kenal wajahnya. Waktu itu ibu itu masih menunjukkan foto rame-rame. Yang mana lah beliau, aku bilang. Saya ada di gambar ini Pak katanya. Yang mana lah ini, aku bilang. Ku cari-cari ini banyak kali foto orang kan. Jadi akhirnya lama-lama ibu tuh percaya sama saya. Ini loh foto saya katanya. Wah terima kasih. Baru ada ibu yang di Brussels fotonya juga ya. Akhirnya kan belakangnya ditunjukkan. Siapa lah ibu ini, tidak nampak punggungnya aja kan. Akhirnya saya lihat. Baru ibu Galeri 99. Baru ya banyaklah ibu Panjaitan. Macam lah kawan. Ya. Dan saya selalu bilang ya kalau bisa siapa tahu the end of the world. Saya tidak sempat mengenal kalian, tapi saya hanya sempat mengenal kebaikan kalian. Saya bilang kawan-kawannya, jadi kalau ada kata-kata yang salah saya maafkan, itu hanya sekedar ya ini dunia maya, penginjilan sekalian hiburan ya. Dan mereka paham ya kawan-kawannya. Bapak-bapak juga banyak kawan. Saya enggak tahu kawan, bahkan satu orang bapak kawan, aduh, kalau aku sebut kalian terkejut kawan. Beliau ini ayahnya seorang ustadz terkenal. Aku saja sampai, aduh, aku bilang, aduh, pernah ku bicarakan anaknya, tapi sekali saja, dan beliau tidak marah. Dan beliau berterus terang, saya senang dengan adanya begini Bogono. Anak saya, kalau ku kenalkan sama kau pun akan terkejutnya. Siapa Pak? Indonesia dah kenal. Siapa Pak? Ustadz. Aduh, siapa Pak? Penasaran. Akhirnya disebutkanlah nama ustadz itu. Disitulah aku berpikir, waduh, orang ini orang-orang luar biasa ya kawan-kawannya. Di satu sisi, apa dia bilang? Pak Rudi katanya kan, aku lebih muda dari beliau. Kadang dibilangnya lae ya. Lae katanya. Disitulah saya membuktikan kasih Yesus. Kasih Yesus tidak mengajari kita memusuhi. Itu hebatnya Yesus kawan. Tapi ada dari, saya enggak bilang agama tertentu, ada dari ajaran para jahanam. Kalau ada pengikutnya meninggalkan jahanam ini, wajib dibunuh kawan. Kan ngeri kawan. Itu bedanya kasih Kristus kawan. Jadi saya mau bilang apa lagi sama Bapak itu enggak bisa berkata-kata lagi kawan.
Tapi saya terima kasih sudah mengenal Bapak. Saya bilangnya ada juga yang dari Kediri. Ya, Bapak itu pernah caleg. Cagal, caleg gagal. Akhirnya saya lihat fotonya, saya bilang saya berterima kasih mengenal Bapak. Cuman satu yang belum pernah saya lihat sampai sekarang, fotonya. Oh, Bapak dari Singapura, dah saya lihat fotonya. Yang dari Australia. Setiap saya minta nomor WA-nya ada, tetapi itu gini aja lingkar, terus ada gambar orang kosong. Pak, izinkanlah saya melihat wajahmu, aku bilang. Sekali saja dan tidak saya bocorkan kemana-mana. Nggak perlu kan? Pedih kawan. Jadi aku hanya bisa melihat kebaikan beliau, tanpa bisa aku melihat siapa beliau. Samalah dengan hidup ini kawan, Kristus. Kita hanya bisa melihat kebaikan Kristus tanpa sempat kita mengenal wajah Yesus yang dulu itu kawan. Kita kan nggak melihat tahun 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya ada ayat kitab suci berkata apa? Berbahagialah orang tidak melihat tapi percaya. Ya, aku sudah bujuk kawan, setengah mati aku membujukkan berbagai cara lah, berbagai. Tidak mau beliau kawan, tidak mau. Pak, tolonglah Pak, tunjukkanlah wajah Bapak sekali aja. Karena aku kan seperti orang buta ini sekarang. Datang orang, dioperasi mataku sehingga aku bisa melihat. Tapi aku nggak tahu siapa yang menyumbang dana untuk mengoperasi mataku ini, aku bilang. Apalah jawabnya? Inilah jadi, ya mungkin kita bertemu di sorga lah itu mungkin ya. Dia bilang ya, nggak ada jawaban apa-apa. Nggak perlu Pak Rudi. Aduh mati aku. Beliau baik sekali kawan. Kalau dulu, aku jujur saja ya. Setiap bulan beliau berdonasi sama aku 5 juta. Tapi beberapa kali memberi 25 juta. Ada kalau nggak salah aku 4 kali. Baik sekali kawan. Aku nggak saudara bukan. Family bukan. Om bukan. Tante bukan. Apa-apa bukan. Jadi aku bingung apa yang membuat orang ini begitu baik sama aku. Aku nggak ngerti kawan. Jadi itu yang kujaga kepercayaannya. Kemarin beliau selalu menanya, gimana sudah jadi buka usahanya itu. Ku bilang tunggu Pak, sabar ya. Karena kalau saya buru-buru juga hasilnya gak bagus. Ku bereskan dulu rumah ini semua. Baru nanti aku mulai buat modul sedikit. Baru aku mau jual-jualan kaos lah ya. Tapi ku produksi sendiri kawan. Bapak itu sudah ngasih alat untuk beli mesinnya. Dan usaha apapun bebas. Dulu mau berternak babi aku kawan ya. Karena babi kan mahal kali, 1 juta kawan. Cuman aku yang takutkan mencari makannya sekarang sulit. Karena semua orang berpeternak babi sekarang. Kalau dulu enak kita pergi ke pasar kan banyak dibuang sayur-sayuran itu. Kebetulan aku dulu jualan bubur ayam kenal aku pedagang. Jadi aku bisa aja bilang, Bu sayur ini semua aku borong ya, bisa aja. Tapi saingan tidak mungkin awak, aduh sudahlah kawan-kawan ya. Oh ada yang mau nanya, bisa dan bolehkah? Ya semuanya bisa, sabar ya kawan-kawan ya. Sebentar. Bisa. Bu, oke. Nah kita lanjut kawan. Ya menjelang sore ini dan menjelang aku nanti mandi. Kita masih lanjut ya, masih jam 5:30 ya. Di belahan bumi lain mungkin ada yang pagi. Oke. Jadi kawan-kawan kita dengar lagi sekali lagi apa ucapan daripada keledai yang satu ini. Keledai itu enggak tahu malu kawan. Kalau orang Kristen malu seperti ini. Tapi aku senang lihat orang ini kawannya dan mau belajar. Bangga jadi orang goblok itu bagaimana sih caranya? Bangga jadi kaum begoders itu. Ini aku mau belajar sama mereka berguru. Dari kemarin aku tidak lulus berguru sama mereka ya. Sekarang aku mau berguru. Bagaimana caranya bangga jadi orang goblok? Markus 4:9. Bagaimana juga kemudian di dalam Lukas yang Anda imani sebagai kitab suci. Satu pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Pakai sensor. Sabar ya. Aku di Facebook kawan kena hajar gara-gara si Atta tadi malam. Aduh, udah dicabut monetisasiku. Tapi aku harus terima semuanya kawan-kawannya. Dan dia kan nggak tahu kawan. Kecuali dia tahu sengaja ingin menghancurkan channelku bisa saja. Tapi dia kulihat nggak tahu. Karena murni kami bernyanyi aja. Karena sebelum-sebelumnya dia bernyanyi pun tidak ada apa-apa. Tontonkan bagaimana kemudian Maria Magdalena menciumi dia. Menyekah dengan rambut, meminyaki kepala Yesus. Itu prosesi apa? Itu coba. Jadi seluruh nabi itu mengajarkan seperti itu.
dan hanya ajaran agama Islam satu-satunya agama yang mengajarkan dengan tegas cukup satu istri. Anda boleh tunjuk. Ya, kawan-kawan, si Zuma di sini membuat sebuah pernyataan. Pernyataannya itu apa? Begini kawan. Dia mengatakan bahwa tradisi pernikahan orang Yahudi diminyai, itulah Yesus menikah. Kalau dia mengatakan tradisi Yahudi, dia sangat keliru kawan. Kenapa saya katakan sangat keliru? Tolong kalian perhatikan, ya. Dia sangat-sangat keliru. Karena tradisi Yahudi pun tidak pernah melaksanakan pesta pernikahan di tempat orang kusta. Paham ya? Zakheus waktu itu dibilang orang kusta. Ya, nanti kalian lihat ayatnya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dia bicara harus jangan double gardannya ke standar ganda. Dia bilang oke, tradisi orang Yahudi diminyai itu pernikahan. Diminyai itu pernikahan kata si Zulkifli. Sekarang kalau memang di standarnya itu sama, orang Yahudi tidak pernah melaksanakan pernikahan atau acara apapun di tempat orang kusta. Ya, coba aku cari ayatnya kawannya. sabar. Ya. Begini kawan. Ya. Kita hanya meluruskan ajaran mereka, fitnah Zulkifli dan kawan-kawan ya. Orang ini lucu kawan. Kalau mereka menghujat senang. Sepertinya mereka kemasukan pahala. Ya sebentar. Zakheus. Kusta. Sabar ya. Zakheus orang pendek. Tulisannya gimana nih? Sabar, cari dulu. Belum ya. 3 hari sebelum Yesus disalib ya. Oh Simon si kusta. Simon. Matius. Kok Zakheus juga aku bilang 26. Ayat 6. Ini kawan. Kalau si Zulkifli ini tidak standar ganda kawan, pernyataan dia tuh prematur, hancur. Ini. Maka orang kusta itu harus ditahirkan menurut tradisi Yahudi kawan ya. Ini kubuka. Ketika Yesus berada di Betani di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan padanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Mana ada pernikahan diduduk makan kan dulu, pas duduk makan orang enak-enak ditumpahkan. Dan tidak akan pernah kalian lihat perayaan pernikahan di rumah orang kusta kawan. Karena bagi mereka kusta itu sejenis apa ya? Kusta sejenis penyakit sampar ya, atau najis. Maka dia harus dicucikan dulu, baru bisa dilakukan. Kalau sudah bersih dia, itu pentahiran, baru bisa dilakukan acara keagamaan atau acara-acara penting di rumah si kusta. Ini nggak dipahami si Zulkifli kawan, asal nyocok-nyocok aja. Yang penting bunyi. Mice, halo selamat malam Mice. Halo Mice. Malam silakan, aku diam ya karena suaranya double. Oh, sebentar bang, coba aku matiin YouTube-nya bang. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ini bang, bang, kedengar ya masih ya. Cuman sampein ini aja bang, aku kemarin ada dengar yang Coca-Cola itu kan, kalau sairnya diganti itu sungguh kasihan si burung pipit, lebih kasihan si burung empal. Mau jadi pakar burung kau ya. Kemarin pakar sunggokong, sekarang pakar burung. Iya. Masuk potong okay. Keluar potong kepala bang. Itu saja. Oke, gitu aja. Ya. Oke, terima kasih Mice. Selamat sore ya. Kalau kemarin dia bicara tentang sunggokong, sekarang dia bicara perburungan. Wah, kalau perburungan ini agak kalah Wak, sama mamangnya kawan. Mamangnya Big Boss. Itu enggak ada yang melawan itu kawan kalau ilmu perburungannya.
Nggak ada. Oke, si anak Batak. Halo anak Batak, Horas, selamat malam, selamat borngin. Horas ketua. Horas, salam. Apa? Coba buat dulu salam kau tuh. Horas, damai Kristus bersama kita. Amin. Iya, mantap, amin. Penggemarmu sudah makin meningkat itu kulihat. Dan banyak yang sudah WA sama aku. Lanjutkan, mantap. Terus? Iya. Itu aja mau ku bertanya pun enggak apa-apa. Tapi kalau menurut pendapatku, orang Yahudi yang kena penyakit kusta itu aib. Aib Ya. itu di kalangan orang Yahudi. Contoh, ada orang Yahudi penyakitnya kusta, itu stigmanya itu jelek. Berarti dia sudah melakukan dosa yang besar itu di kalangan orang Yahudi. Berbanding terbalik dengan orang Yahudi yang mengidap penyakit demam berdarah. Jadi berbeda stigmanya kalau yang kena demam berdarah dengan yang terkena kusta. Jadi kusta itu kalau dialami orang Yahudi berarti itu satu aib bagi mereka. Itu aja Bang, terima kasih Bang. Kau masa itu aja kau datang ke tempatku? Nggak adil. Ayo bicara dulu kita santai-santai lu. Kemarin kulihat kau membal-bali si Truni Slayer. Ya. Tapi ku contoh ya Bang, kalau kira-kira tidak kondusif lagi, biar memberikan pelajaran kepada mereka, biar tahu disiplin. Kan ada waktunya moderator untuk berbicara. Kalaupun moderator ingin menegur, kan ada waktunya. Bukan berarti narasumber bicara, ikut-ikutan dia bicara. Aku kan mencontoh Bang. Ketika Dan yang aku lihat moderatornya itu memang goblok. Kau kan mencontohkan bahwa kalau kau rugi kali aku melawan kau kalau hanya kau mengutip dari apa kau bilang? Dari artikel. Cukup $150 aku sudah buat bisa artikel. Berapa bulan kemudian aku berdebat dengan kau, ku bawalah itu untuk melawan kau bilang kan? Iya. Dan terus kau bilang, kalau aku lakukan itu, aku orang goblok, kau bilang. Kan kaunya yang kau bilang goblok. Marah-marah apa ya? Dikira yang dibilang goblok si Kores. Ya, coba kau lanjut. Buat lu pembicaraan dikit ya, sambil aku nerima telepon. Silakan. Iya. Aku tidak mungkin mengatakan orang lain goblok. Aku bilang, karena si Slayer membuat dalilnya dari artikel melawan aku, udah jelas-jelas aku rugi melawan dia. Tidak mungkin dalil artikel dibuat si Slayer melawan aku. Kan begitu. Sama halnya jika aku membuat satu website contohnya. Dengan biaya katakanlah $200 untuk bikin website yang resmi. Lalu setelah website yang ku bikin itu dipalidasi Google, ku uploadlah ke situ beberapa waktu kemudian, ku uploadlah ke website yang sengaja ku bikin itu berita bohong. Lalu beberapa bulan kemudian berdebatlah aku sama Kadurun. Ku ambillah itu sebagai dalil. Kan goblok aku di situ. Ikan itu yang ku sampaikan. Artinya artikel yang ada di Google itu tidak semua bisa dipercaya. Dan itu tidak bisa digunakan dalil dari artikel-artikel itu. Gampang sekali membuat itu. Bikin dulu website. Baru sesudah website ini dipalidasi, masukkanlah ke dalam, uploadlah ke situ berita-berita hoax. Baru beberapa bulan lagi berdebatlah sama orang. Itulah bikin dalilnya. Kan goblok di situ, pekerjaan goblok seperti itu. Itu yang ku bilang. Aku mana mungkin mengatakan orang lain goblok? Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara-saudara aku katakan orang lain goblok. Sedangkan si Ustadz Juma aja aku bilang selesai kami berdiskusi, Ustadz Juma yang menang. Nilai Ustadz Juma 100. Mana mungkin? Aku sangat mengasihi. Aku sangat mengasihi Kadurun-Kadurun. Mana mungkin aku beritahu goblok. Dan sudah dikonfirmasi sama orang Islam yang mengundang aku dan sudah saling bermaafan ya. Dikonfirmasi karena aku di situ diundang ya sama kawanku Islam. Basin yang mengundang aku. Dan aku tidak tahu kalau Zoom yang dipakainya itu adalah MCI, kalau itu MMCI, kalau itu aku nggak mau. Aku pikir GCC. Kalau GCC itu dia memang agak per sedikit menurut aku. Kalau MMCI memang ya seperti itu. Aku sudah menjadi musuh mereka. Dan benar-benarlah keturunan keledai liar mengadopsi sifat-sifat keledai liar ya. Hanya ancaman yang ada di situ. Tapi nggak apa-apa ya.
saya ini sudah mengabdikan diri untuk memberitakan Injil lewat YouTube ini. Tidak apa-apa dengan segala risiko yang aku alami, tidak apa-apa. Nah, jadi Slayer, kau kan sudah tahu, bukan kau ku bilang goblok, aku yang ku bilang perilakuku itu kan perilaku goblok. Seandainya aku melakukan seperti itu. Ya, terima kasih. Minta maaf aku Slayer ya, minta maaf aku Slayer. Jujur, kalau kau merasa kata-kataku itu sama kau, aku minta maaf. Dan kata-kataku itu tidak kutujukan sama kau. Itu kutujukan sama aku seandainya aku melakukan seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Itu aja Bang. Oke, mungkin sedang ada pekerjaan sang debaters ya. Ya, kawan-kawan, ya aku promosi juga kawan-kawan ya. Aku channelku ada Anak Batak. Jangan lupa kawan-kawan di subrek ya. Subrekernya sudah 2000 lebih itu kawan-kawan ya. Ya target kita 5000 subreker lah. Seperti YouTube yang pertama itu kan udah sempat itu 7000 atau 5000 atau berapa itu ya. Target kita 5000 subreker ya. Kiranya tercapai 5000 subreker. Karena kalau semakin banyak subrekernya, semakin besar peluangnya video-video itu dibagikan. Dan jangan lupa juga memohon aku dengan rendah hati kepada kawan-kawan semua agar membagikan video-video itu ke grup-grup punguan-punguan, persahutauan, KSTM, Sarikat, punguan-punguan marga, dan grup-grup apapun, grup-grup keluarga, agar orang-orang bisa menonton video itu. Orang banyak bisa menonton video itu. Barangkali ada sedikit pengetahuan bertambah ketika menonton videoku itu, ada sedikit hal positif yang mereka dapat. Karena aku hanya memberitakan keselamatan yang daripada Kristus, tidak lebih dari itu. Keselamatan yang dari Kristus. Hanya itu yang kuberitakan, seperti perkataan Tuhan Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu saja yang kau sampaikan. Dan terima kasih, aku jujur aja, aku berterima kasih kepada sang debaters ya. Sang debaters lah yang menyuruh aku membuat YouTube lagi. Sang debaters kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya sang debaters ini kan musuhku ini di YouTube. Dulu mulai dari aku tampil di YouTube, sang debater inilah musuhku. Tetapi ketika aku rimang-rimangi, saat aku, bukan masalah itu ya, dan bukan bencana itu kemarin itu, artinya habislah, selesailah karirku di YouTube. YouTubeku enggak ada lagi, aku lebih memilih, udahlah aku memberitakan Injil dari rumah ke rumah aja pikirku. Cuma sang debaters yang menelepon aku membuat YouTube lagi. Justru musuhku yang menelepon aku untuk membuat YouTube lagi. Disitulah aku enggak habis pikir dan aku memutuskan, aku jumpai dulu orang ini kayak mananya. Seperti galaknya di YouTube-nya, galaknya ini di rumahnya pikirku. Rupanya tidak kawan-kawan ya. Sang debaters berbeda di YouTube, berbeda di rumahnya kawan-kawan. Dia tidak ada bentak-bentak aku di rumahnya, tidak ada ya. Jadi itulah ucapan terima kasihku kepada channel ini sang debaters. Ya, aku ulangi sekali lagi kawan-kawan. Dari awal aku tampil di YouTube, yang selalu bentrok dengan aku itu sang debaters. Tetapi ketika YouTubeku hangus, dialah satu-satunya yang menelepon aku membuat akun YouTube lagi. Ah, kayak mana? Dari mana jalannya itu? Dari mana jalannya itu? Kita tidak tahu. Nah, terima kasih. Mungkin itu aja yang aku sampaikan. Silakan, Bang. Silakan. Siap. Terima kasih Anak Batak. Aku tadi lagi ada teleponan ya. Jadi ya banyak sekarang. Ya Pak Bomom kan sudah 3 hari tak live. Hari ini mungkin dia kesulitan bayar. Kan hari ini mati time listrik, internet ya. Jadi mungkin beliau agak prihatin dan bertanya kenapa sampai seperti itu. Di telepon tadi aku jelaskan. Dan Anak Batak juga ditanya. Aku bilang ya Anak Batak ini harus disupport. Karena dia adalah orang baru, aku bilang ya. Biar dia jangan sampai down apanya. Tapi beliau minta supaya Anak Batak harus tetap ku tempel, dalam artian beri masukan atau dia apa istilah tadi sama Bapak itu ya. Aku bilang oke, aku bilang aja ya. Enggak apa-apa Anak Batak ya. Kalau ada orang menitipkan kau sama aku, gimana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa Bang, enggak apa-apa. Mana tahu enggak boleh kan? Biar tahu awak. Enggak apa-apa. Udah aku bilang, udah aku pelajari semua. Sudahlah. Semua aku kumpulkan di hatiku ini dan kurimang-rimang di hatiku ini semua. Itu aja Bang. Tidak lebih dari itu. Siap. Oke. Gitu aja Anak Batak. Terima kasih ya. Kapan waktu kita kolaborasi berdua ya.
Oke, oke, oke. Ada permintaan dari penggemarmu lu, bukan penggemarmu dan penggemarku ya. Beliau bilang, Ibu Tampu Bolon, kenal kau yang dari Amerika itu kan? Iya, iya. Ya, jadi beliau bilang, saya berharap di Facebookku ditulisnya, dia suka melihat kau kalau bahasa Bataknya juga ceplos-ceplos, dan aku juga kadang katanya lawak-lawakan aja. Jadi ya kalau bisa berduet. Satu hari aku bilang ya nanti kita akan berduet. Ya anak Batak ya. Oke, Ingat oke, ya anak oke. Batak ya. Ingat pesanku dulu. Jangan kau sentuh ranah Katolik karena kau Protestan. Paham itu ya? Paham, sudah paham. Oke, terima kasih anak Batak. Sampai jumpa. Salam sang debater. Horas. Damai Kristus bersama kita gitu nyo. Ya, horas. Damai Kristus bersama kita. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Itulah kawan anak Batak dan terima kasih ku bilang sama ini tar ya. Sebentar kawan. Terima kasih Pak. Bentar ya. Jadi kawan, ini ku ganti dulu nama beliau ini. Karena kalau kayak mana cara gantinya? Aduh, nggak ngerti aku bang. Beliau seorang Muslim. Jujur aku kawan, jujur. Beliau melihat aku kesulitan kemarin mengatur mic. Jadi beliau bilang, Pak Rudi pakai yang begini tapi ada yang ininya, mulut-mulutnya ini. Dan ada yang bagus kawan, ditunjukkan gambarnya. Jadi aku bilang, ya nanti ku cari di tempatku kalau ada nggak ada apa boleh buat. Aku rencana Jumat mau ke Pekanbaru mencari mic ini atau itu ya. Dan aku bilang ya untuk saat ini aku belum ada dana. Kalau mahal nggak sanggup Pak, aku bilang kan. Berdonasi kawan, orang Muslim. Demi Tuhan. Ini baru dia menchatting saya. Saya nggak tahu apa yang membuat beliau harus berdonasi sama aku. Kubacakan aja ya, tapi nggak usah kutunjukkan karena nggak enak kawan. Ini ya dia bertanya tentang kualitas suara. Baru dia bilang gini, ntar ya. Mana itu tadi? Ini nih. Maaf Pak, saya Muslim. Saya juga sudah pernah ke Tanah Suci. Tapi saya selalu ikuti YouTube Bapak. Ngeri nggak kawan? Baru aku bilang, siap Pak, terima kasih. Dia bilang ya, beli sekalian yang bagus aja biar peka, jangan yang murah. Maaf Pak, saya bisa minta nomor rekening, saya bantu dikit tapi nggak banyak ya Pak. Jadi aku bilang, ya apapun itu tetap namanya aku ucapkan terima kasih dan aku ya nggak boleh kita sedikit banyak tetap banyak namanya ya. Oh, iya, nama Facebooknya sudah disebut juga. Kami mungkin berteman di Facebook ya, ntar ya. Wah, luar biasa kawan. Ya ternyata kawan, kalau kita baik kepada semua orang pun baik kepada kita ya. Asal jangan kita menghujat, memaki, begini, begono, tidak ya kawan-kawan ya. Saya jadi terharu kawan. Maaf dulu kawan, seorang Muslim loh, aku nggak bohong. Nanti ku ganti dulu namanya, HP ku aku cas mengganti namanya kan dari situ. Aku pakai dari apa ini ya, komputer. Gak pandai aku mengganti namanya, aku tutup dulu namanya, aku tutup dulu semuanya. Tinggal nanti itu saja ya. Waduh, ya. Ya terima kasih Pak ya. Meskipun kita berbeda keyakinan, aku bilang gini ya. Terima kasih Pak, aku terharu meski kita beda keyakinan, Bapak mau berdonasi untuk saya luar biasa. Hormatku Pak ya. Jadi kawan-kawan, kalau ada orang mau berdonasi sama saya pantang menolak. Kenapa saya katakan? Ingat, kebaikan dari Tuhan. Tanpa kita ketahui Tuhan yang menyuruh itu kawan. Jangan pernah kita tiru orang-orang Deddy Wijaya. Saya berbuat kebaikan sama mereka kembalikan. Berarti di ajaran otaknya, tapi itu karena virusnya HMC ya. Si HMC semua mengasut. Berarti di otak mereka itu setiap ada kebaikan. Kalau misalnya maaf ya, saya bukan agama mereka. Dianggap sebagai entah apalah, nggak ngerti saya. Kalau saya orang Kristen mengajarkan seluruh kebaikan itu dari Tuhan. Maka kalau ada orang yang berbuat baik kepada saya, pantang saya menolak. Artinya kalau saya tolak, saya menolak Tuhan. Kebaikan Tuhan di situ. Paham ya kawan-kawan ya?
Jadi itulah yang apa. Saya punya cerita. Pernah saya berkhotbah di sebuah gereja. Saya nggak berkhotbah, mengajar. Habis itu kolekte. Kolekte ini dikumpul kawan, uang 2.000. Yang hadir waktu itu ingatku 40 orang. Malam ini, ya 40 orang, dikumpulkanlah 2.000 berarti 80.000. Ditambahi Pak Pendeta lah 20.000, diamplopkan dikasih samaku. Sebagai orang beriman kawan, kita harus percaya segala kebaikan dari Tuhan. Apa yang kulakukan, kuterima kawan. Kalau orang kan, nggak usah lah Pak begini. Jangan kau tolak kebaikan orang. Terima. Saya terima, sudah. Saya pegang, saya masukkan saku. Sudah. Setelah itu kami bicara-bicara. Ketika aku mau pulang pamitan, ku keluarkan lagi. Pak, saya memberi sumbangan ini kepada gereja ini. Loh, ini kan dari kami Pak. Loh, kan sudah hak saya. Bapak dan jemaat sudah memberi kepada saya, seminggu itu hak saya. Sekarang ini saya donasikan lagi untuk gereja ini. Bagaimana kawan? Itulah solusi. Jangan kalian bilang, nggak usah Pak gini. Nanti di hatinya Allah, karena uang ribuan ini karena kecil kau tolak-tolak. Kalau 100 juta ini kau terima juga. Jangan begitu kawan. Terima dengan baik dan benar. Terima kasih ya Pak. Ini saya sakui bisa. Ya silakan Pak, sakui. Sudah itu kan cerita. Oke, pas mau pulang. Pak, izin Pak, ini ada sedikit berkat. Saya mau berdonasi untuk gereja. Loh, ini kan dari kami Pak. Iya, dari Bapak. Tapi kan Bapak sudah menyerahkan kepada saya sehingga itu milik saya. Sekarang saya mau memberkati gereja ini. Woi, gila kawan. Ajaran dari mana itu? Itulah namanya ajaran Tuhan Yesus kawan. Ya, saya, wah Jombang. Bapak itu dari Jombang kawan. Saya pernah ke Jombang. Aduh. Ya begitulah kawannya. Selalu aja ada orang-orang baik di sekitar kita. Yang tidak melihat bahwa kita dari golongan A, golongan B, golongan C. Justru terkadang kita satu iman justru saling ribut ya. Orang-orang yang melihat ini justru ada saja yang baik ya. Ya berapapun yang Bapak itu donasikan, itu namanya kebaikan. Tidak usah hitung apanya, tapi kebaikannya itu kalian pikirkan kawannya. Oke, kawan-kawan. Nanti malam kita lanjutkan lagi. Ini sudah jam 6. Kita harus makan dulu biar jangan kena asam lambung. Ya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.